Di tepi Krueng Raya, dekat muara yang ramai kapal-kapal besar berlabuh, terbentang Kampung Pasi, sebuah gampok kecil bertanah pasir. Di sana, di bawah atap daun rumbia yang sering tiris bila hujan, hidup sebuah keluarga kecil. Seorang ayah, seorang ibu, dan anak laki-laki tunggal mereka yang dipanggil Amat atau Agam, seperti adat Aceh memanggil anak lelaki kesayangan. Mereka miskin, sangat miskin. Pagi-pagi buta, ayah dan ibu sudah menyelam ke lumpur pantai mengumpulkan sabut kelapa yang dibuang orang. Sabut itu direndam berhari-hari, dibersihkan, dipintal jadi tali kasar. Mereka pula yang membuat garam dari air laut, menjemurnya di atas tikar anyaman. Hasilnya cuma cukup untuk nasi sehari, itu pun sering dicampur ubi rebus. Bagi orang kaya di kampung sebelah, sabut dan kulit kelapa tak lebih dari sampah, hanya layak jadi kayu api unggun di kandang kerbau untuk mengusir nyamuk. Bagi keluarga Amat, itulah nyawa. Kasih sayang orang tua tercurah utuh pada Amat, anak satu-satunya. Mereka bermimpi, suatu hari anak ini bisa hidup lebih baik. Tak lagi menada hujan di gubuk bocor. Tapi apa daya, tangan tak sampai. Segala usaha dilakukan sang ayah mencari kerja tambahan. Meminjam modal semuanya kandas. Yang tersisa hanya doa selepas salat. Ya Allah, jadikanlah anak kami payung di kala hujan, pohon rimbun di hari tua kami. Keberuntungan tak pernah singgah, malang tak dapat ditolak. Ketika Amat berusia 5 tahun, ayahnya dipanggil Yang Maha Kuasa. Tinggallah ibu dan anak di gubuk yang semakin reyot. Ibu Amat menangis hingga air matanya kering. Tapi iman membuatnya bangkit lagi. Takdir Allah, katanya lirih, kita harus tetap berusaha. Amat kecil diserahkan ke Maunasah untuk belajar mengaji. Anak ini cerdas, hafal cepat, suara merdunya sering membuat Tengku tersenyum. Tapi pakaiannya compang-camping, bertambal-tambal. Teman-temannya mencemooh, lihat si miskin pakai kain kafan. Amat pulang menangis. Ibunya memeluk erat, mengusap air mata anaknya, lalu tersenyum-senyum yang pahit tapi penuh iman. Ingat, nak, katanya lembut, pakaian tak menentukan akhlak. Yang baik tetap baik, walau berbaju karung. Malam hari, ibunya mendongeng. Dongeng anak durhaka yang akhirnya ditelan ikan raksasa, dongeng anak yang lupa daratan, hingga ditimpa petaka. Semua dongeng itu berakhir sama. Allah Maha Adil, yang durhaka pasti menerima balasan. Amat tertidur lelap, tapi ibunya, di balik ketenangan wajahnya, hati seorang ibu bergolak. Ya Allah, jadikan anakku orang baik, jangan sampai ia melukai hati ibunya di hari tua. Hari berganti tahun, Amat remaja. Ia membantu ibunya membuat tali sabut, menjem garam, tetap miskin. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap hari, ia dan teman-temannya berlarian ke pelabuhan Krueng Raya. Di sana dunia lain terbentang, kapal-kapal besar dari berbagai negeri. Nakoda berpakaian megah dengan tanda pangkat berkilau di bahu, Kelasi tegap berbaju seragam biru laut. Mereka gagah, mereka kaya paling tidak, jauh lebih baik daripada hidup Amat. Perlahan-lahan, mimpi menancap di hatinya. Aku ingin jadi nakoda. Aku ingin ibuku tak lagi menangis kelaparan. Mimpi itu ia simpan rapat-rapat, tak pernah diceritakan pada siapapun, bahkan pada ibunya. Malam demi malam, bayangan kapal dan lautan luas membuatnya susah tidur. Ia membayangkan pulang membawa harta, membelikan ibunya rumah batu, kalung emas, kain sutera, lalu kembali ke realitas. Bagaimana caranya seorang anak miskin naik kapal? Suatu senja hujan deras, Amat tak bisa ke Maunasah. Ia tidur di rumah. Matanya terbuka lebar menatap wajah ibunya yang tertidur. Kening ibu sudah berkerut, pipi cekung, napasnya berat karena lelah seharian. Tiba-tiba Amat tersenyum-senyum penuh api. Buat ibuku, aku harus pergi. Keesokan harinya, ia memberanikan diri mendekati Pak Agam, pegawai pelabuhan yang baik hati dari kampungnya sendiri. Dengan suara gemetar, Amat berkata, "Pak, saya ingin ikut kapal. Saya mau kerja." Pak Agam tertawa terbahak, "Kau masih kecil, nak, belum kuat angkat barang berat." Amat pulang dengan hati hancur. Ia jadi murung, tak lagi ceria. Ibunya curiga, teman-temannya bertanya-tanya, tapi tak seorang pun tahu rahasianya kecuali Pak Agam. Beberapa waktu kemudian, Pak Agam memanggilnya. Tanpa banyak bicara, ia mengajak Amat masuk kantor pelabuhan, memperkenalkan kepada seorang nakoda kapal dagang besar. Setelah tanya jawab singkat, nakoda itu mengangguk. "Kalau kau benar-benar ingin membantu ibumu,
Naiklah, kau boleh turun di pelabuhan mana saja yang kau mau. Ahmad menangis bahagia. Ia pulang memberitahu ibunya. Malam itu gubuk kecil dipenuh isak tangis. Ibunya memohon agar Ahmad batal pergi. Engkaulah satu-satunya tumpuan ibu. Bagaimana ibu hidup sendirian? Ahmad memeluk ibunya erat. Justru karena itu aku pergi, Bu. Aku ingin ibu tak lagi hidup susah. Aku akan pulang membawa kebahagiaan untuk ibu, kalung emas, cincin permata, rumah batu. Izinkan aku, Bu. Setelah bujuk rayu panjang, hati seorang ibu luluh. Ia memberikan restu dengan air mata. Sebagai bekal, ia menyerahkan satu-satunya benda berharga warisan suaminya, sebilah rencong tua. Bawalah ini, Nak, bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi dirimu dari pengkhianatan. Pagi itu trompet kapal berbunyi 3 kali. Ahmad memeluk kaki ibunya di dermaga, lalu naik kapal. Dari geladak ia melambai. Ibunya membalas sambil menangis. Kapal perlahan meninggalkan Krueng Raya. Ahmad menjadi anak kapal termuda. Pakaian klasik kebesaran di tubuhnya yang masih kurus. Tapi ia rajin, ramah, dan cepat belajar. Nakoda menyayanginya seperti anak sendiri. Kapal singgah di Sabang, lalu Penang. Di Penang, Ahmad meminta turun. Nakoda mengizinkan, bahkan memberi nasihat panjang. Di Penang, perjuangan baru dimulai. Tak ada yang mau mempekerjakan anak desa berpakaian kompang-camping. Hari demi hari ia kelaparan. Suatu hari, nekat masuk warung, memesan nasi, lalu makan habis tanpa uang sepeser. Ketika ditagih, ia menunduk, "Saya tak punya uang, Tuan. Tapi saya bersedia kerja apa saja untuk membayar." Pemilik warung marah, hampir menyeretnya ke polisi. Tapi akhirnya luluh, memperkerjakan Ahmad cuci piring. Dari sana, cerita Ahmad sampai ke telinga seorang saudagar kaya. Saudagar itu mengambil Ahmad jadi tukang kebun. Dari tukang kebun, jadi pembantu toko kain. Dari pembantu toko, jadi mandor perkebunan karet. Dari mandor, jadi pedagang sukses. 10 tahun berlalu seperti angin. Ahmad sudah memiliki toko besar, kios, lalu kapal dagang sendiri. Ia menjadi nakoda yang gagah, berpakaian rapi, beristrikan putri bangsawan Penang yang cantik jelita. Pesta perkawinan mereka 7 hari 7 malam, megah tiada tara. Tapi ada yang mengganjal di hatinya. Ibunya di Aceh. Sudah 20 tahun, ia tak pulang. Setiap kali mau berangkat, ada saja halangan. Kini tak ada lagi alasan. Ia memutuskan pulang memboyong ibunya ke Penang, hidup bahagia bersama. Kapalnya berlayar menuju Krueng Raya. Semakin dekat, jantung Ahmad semakin kencang. Ia berdiri di haluan, mata menelusuri daratan yang dulu ia tinggalkan. Kapal berlabuh. Kabar, Ahmad Rahmanyang sudah pulang kaya raya, menyebar bagai api. Ibunya yang sudah tua renta, rambut putih, badan bungkuk, berjalan tertatih ke pelabuhan dibantu tongkat. Orang-orang berteriak, "Bu, Ahmad sudah pulang." Di dermaga, ibu itu melihat seorang lelaki gagah berpakaian nakoda, berdiri di samping wanita cantik berkebaya sutera istrinya. "Anakku!" teriak ibu itu, mengulurkan tangan. Ahmad menatap ibunya. Pakaian lusuh, gigi merah sirih, badan bau lumpur dan garam. Malu menyelimuti hatinya. Ia takut istrinya dan anak buahnya mencemooh. Tuan kaya ini anak pengemis. Maka dengan suara keras ia membentak, "Bukan, ini bukan ibuku. Ini pengemis tua tengik." "Peri." Ibunya tetap mendekat. "Nak, akulah ibumu, yang menyusui kamu, yang mendongeng setiap malam." Ahmad panik. Ia menendang ibunya, hingga jatuh tersungkur, tongkatnya terpelanting. Lalu menarik tangan istrinya, berlari naik kapal, memerintahkan anak buah segera angkat jangkar. Di dermaga, ibu tua itu bersimpuh. Ia menadahkan tangan ke langit, air mata bercampur darah dari lututnya yang luka. "Ya Allah, kalau memang dia anakku, berilah ia kesadaran. Tapi jika ia tetap durhaka, turunkanlah azabmu." Langit tiba-tiba gelap, badai menderu, tir menyambar, ombak setinggi gunung, kapal-kapal kecil hancur. Kapal Ahmad terombang-ambing bagai sabut. 7 hari 7 malam badai tak reda. Di tengah amukan laut, terdengar jerit pilu dari kapal Ahmad. "Mumu, ibu, maafkan anakmu." Jeritan itu lenyap ditelan ombak. Ketika badai reda, laut Krueng Raya kembali tenang. Tapi di tengah muara, kini berdiri sebuah batu karang besar persis bentuk kapal layar yang karam. Itulah kapal Ahmad Rahmanyang. Ahmad yang durhaka dikutuk Allah menjadi batu, dihempas ombak siang malam,
sampai akhir zaman. Dan hingga kini, bila malam tiba dan angin bertiup kencang, nelayan Krueng Raya masih sering mendengar suara samar dari batu karang itu. "Ibu, maafkan aku." Maka bergetarlah hati siapa saja yang mendengar. Dan ingatlah pesan tua, birrul walidain, berbaktilah pada ibu bapa adalah pintu surga yang paling lebar, dan durhaka kepada mereka adalah pintu neraka yang paling cepat terbuka.